Suara dari Pak Miftah kok di tempat saya nggak keluar ya? Halo, halo. Oke Apakah Pak, sekarang ya udah keluar. Tadi nggak keluar. Dari situ ya Pak ya, di close ya? Oh, ternyata ini tadi tertutup, mohon maaf. Aduh. Ya, 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 ya. Kita lanjutkan, ya silakan Pak. Makasih. Ya. Jadi saya kira tadi suaranya ada, Ini baitun itu artinya rumah, Bapak Ibu. Rumah. Kalau baitun itu buat orang kaya. Jadi orang Indonesia itu punya rumah itu kaya-kaya semua. Nah, kalau syakoh itu artinya apartemen. Nah, ini apartemen artinya. Apartemen. Marokmu syakotik. Nah, rokmu itu rokom. Itu artinya nomor, Bapak Ibu. Rokmu itu artinya nomor. Biasanya ini ada padanannya. Padanannya itu adalah nimroh. Nah, itu yang dekat dengan bahasa kita. Manimrotu syakotik. Nimroh. Nimroh kan nomor bahasa Indonesianya. Tapi padanannya adalah rokem. Nah, rokem itu juga nomor. Berapa nomor flatmu? Syakoh itu flat ya. Nanti kita akan lihat ada gambarnya. Nah, khamsah wa marokmu baitik, dan apa nomor rumahmu. Ingat, ini pakai kata mama itu artinya apa. Jadi memang dalam menggunakan pilihan-pilihan kata itu terkadang ada pilihan-pilihan yang sesuai dengan rasa bahasa mereka. Wama dan apa nomor rumahmu. Kalau kita orang Indonesia, orang Jawa lah kita aja, menanyanya berapa nomor rumahmu, betul nggak ya? Nah, itu pilihan kata. Bahkan kita sesama orang Indonesia pun pilihan katanya terkadang berbeda. Kalau kita orang di Jawa ingin supaya lampunya dimatikan, kita akan menyampaikan tolong lampunya dimatikan. Betul? Ya. Tapi kalau orang Sulawesi ingin supaya lampunya dimatikan, itu mereka akan mengatakan tolong lampunya dibunuh. Nah, gitu. Lampunya dibunuh. Kalau bagi kita orang Jawa mengerikan ya, seperti itu. Tetapi itulah bahasa. Bahasa itu punya rasa. Bagi mereka itu ya tepatnya seperti itu. Nah, maka bagi orang Arab juga, apa nomor rumahmu? Bukan berapa. Nah, kemudian Ahmad menjawab, tis'ah 9. Jadi ini Bapak Ibu intinya beberapa mufradat yang kita dapatkan dari sini. Bapak Ibu boleh sambil ini, nanti boleh sambil bertanya, sambil berjalan saja. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan halamannya. Nah, ini mufradat yang tadi kita hafalkan Bapak Ibu. Apa saja? Tadi baitun. Nah, ini bait. Seperti ini bait. Bait itu dia rumah. Cuma contohnya memang rumah tingkat. Nah, kalau syakoh itu apartemen. Nah, ini kebanyakan masyarakat di Arab itu mereka di Mesir ya tinggal di syakoh. Ini masyarakat biasa. Kemudian rokmun. Nah, rokem itu ini seperti digambar. Nah, rokem. No, nomor. Nah, kalau hai itu distrik. Di kita mungkin namanya kampung. Ya, kampung atau desa, walaupun kalau desa itu ya namanya koryah, berarti distrik itu ya kampung di kota lah, hai. Nah, yaskun artinya tinggal, la itu artinya tidak. Ini sebetulnya mengajarkan isyarat dengan tangan. Orang Arab artinya kalau tidak itu gini. Nah, itu artinya tidak. Kalau pelan-pelan ada motor banter gitu, kita minta supaya pelan-pelan, itu enggak gini. Kalau di Indonesia kan gini, kalau mereka gini. Nah, itu artinya pelan-pelan. Nah, gitu. Memang isyarat itu juga berdasarkan rasa bahasa mereka. Kemudian al-matar. Nah, ini al-matar. Di sana banyak to'irohnya ya. To'iroh itu pesawat, al-matar itu tempat pesawat. Namanya bandara. Ingat, motor panjang. Kalau motor itu artinya hujan. Motor, bandara,
motor hujan. Jami'ah universitas. Kalau jami' itu masjid. Masjid jami'. Kalau jami'ah menjadi universitas. Jadi tak marbutoh hilang, terkadang dia akan menyebabkan perubahan makna. Nah, ini saja Bapak Ibu untuk mufrodatnya yang di bagian diskusi pertama. Nanti di sini hanya latihan-latihan, Bapak Ibu bisa mengerjakan sendiri. Ini rumah, ini distrik, ini hanya untuk menguatkan hafalan saja. Gitu nggih. Kita lanjut supaya waktunya tidak terlampau lama. Nah, ini di di diskusi selanjutnya. Nah, al-mustajir itu orang yang mau menyewa. Al-muajir itu orang yang menyewakan. Ini silakan Bapak Ibu bisa melihat al-mustajir nih, orang yang mau menyewa. Al-muajir orang yang menyewakan. Ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Nah, kita lanjutkan. Uridu syaqqah min fadlik. Urid, nah ini ada tambahan mufradat lagi. Urid itu artinya aku ingin. Urid. Nah, Indosat uridu. Indosat aku ingin. Nah, itu kan kalau di nomor handphone kita ada yang pakai Indosat. Indosat uridu. Urid itu artinya aku ingin. Ingin apa? Syaqqah. Saya ingin syaqqah itu ya flat gitu. Flat rumah yang ada dalam sebuah apartemen. Min fadlik. Nah, min fadlik itu permisi. Min fadlik itu permisi atau please. I want an apartment please. Please. Min fadlik itu artinya please. Nah, gitu. Nah, kemudian orang yang menyewakannya menjawab ladaina syaqqah jamilah. Ladaina artinya kami punya. Itu artinya di sisi kami. Nah, ladaina itu bisa juga menyampaikan indana. Kami punya atau lana. Kami punya. Syaqqah jamilah. Nah, syaqqah tadi apa? Syaqqah tadi apartemen. Diulangi-ulangi saja. Jamilah kita tahu semua artinya yang indah. Kam. Nah, kam artinya berapa? Ghurfatan fi syaqqah. Kam ghurfatan fi syaqqah. Nah, ghurfah itu artinya hujroh. Hujroh itu apa? Kamar. Kam ghurfatan. Berapa kamar fi syaqqah. Di dalam apartemen itu. Fi syaqqah khamsu huruf. Di apartemen ada 5 kamar. Nah, huruf ini jamak dari hurfah. Nah, kalau dalam bahasa Arab, jamak itu tidak diulang seperti di Indonesia. Kalau di kita tinggal menyampaikan ada kamar-kamar, yaitu jamak. Kalau sudah ada kata limanya, kamarnya nggak usah 2 kali. Ada 5 kamar, selesai. Tapi dalam bahasa Inggris, bahasa Arab itu ada perubahan. Bahasa Inggris sih gampang, tinggal ditambah S, ya kan? There are 5 rooms pakai S. Tapi kalau dalam bahasa Arab, jamak itu dia berubah katanya. Hurfah menjadi huruf. Hurfah itu artinya 1 kamar, huruf itu artinya kamar-kamar. Itu nggih Bapak Ibu. Ini harus dihafalkan. Kalau perubahannya itu ada yang perubahan reguler, ada perubahan yang tidak reguler. Perubahan reguler itu seperti muslim, muslimun, muslimah, muslimat. Nah, gitu. Itu perubahan yang reguler. Tetapi ada perubahan yang tidak reguler seperti hurfah, huruf. Nah, dengan kolam, aklam. Nah, memang harus dihafalkan. Nanti sedikit demi sedikit Bapak Ibu ya insya Allah nanti tahu lah. Fi ayyi daurin syaqqah. Di tingkat berapa apartemennya? Daur itu artinya apartemen. Daur itu artinya banyak Bapak Ibu. Daur itu bisa maknanya tingkat. Kalau kita berada di sebuah
apartemen, maka daur itu tingkat. Kita ada di sebuah hotel, daur itu artinya tingkat. Walaupun kemarin ketika saya di Madinah, mereka tidak menggunakan kata daur untuk menyebut tingkat. Tetapi mereka menggunakan kata tabiq. Ingat saya itu. Ketika saya naik lift, maka liftnya bisa ngomong sendiri. Nahnu fit tabiq wahid. Nah, gitu. Bukan fit daur wahid. Nah, cuma ini di apa namanya Al-Arabiyah Baina Yadik menggunakan kata daur. Gitu ya. Baik. Syaqqah fidur khamis. Syaqqah apartemen di tingkat 5. Dan uridu musyahadata syaqqah. Aku ingin melihat syaqqah. Tafadhal udkhul hadza babu syaqqah. Silahkan masuklah. Ini adalah pintu syaqqah. Gitu, pintu syaqqah. Hadhihi syaqqah jamilah. Ini apartemen yang indah. Mustajir itu orang yang mau nyewa tadi. Nah, itu Bapak Ibu, apa namanya beberapa mufradat baru dalam diskusi ini, apa namanya itu dialog ini. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, ini tadi. Daur tingkat, jamilah indah, huruf itu kamar-kamar. Tafadhal silahkan. Musyahadah itu melihat, urid itu aku ingin, daur khamis itu tingkat 5, yadkhul masuk, bab itu pintu. Nah, kemudian ini untuk latihan aja. Ini latihan supaya kita semakin hafal dengan hafal apa kata-kata atau mufradat tadi. Urid ini huruf gitu kan. Ini tafadhal, ini jamil, jamil atau jamilah sama. Dan seterusnya Bapak Ibu, kita tidak lanjutkan. Kita pada intinya ini menghafal memang ini, menghafal kosakata sedikit demi sedikit. Itu ya Bapak Ibu. Semoga suara saya masuk ya. Dari tadi yang di awal sempat tidak masuk. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, tadi orang yang nyewa dan orang yang menyewakan. Sekarang ada mustari. Mustari itu orang yang beli. Baik itu orang yang jual. Gitu. Baik. Kita baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Bapak Ibu ada perkataan ayo khidmah. Ayo khidmah ini dalam bahasa Inggris namanya can I help you? Ada yang bisa dibantu Bapak? Nah, kalau kita gitu. Kalau umpamanya Bapak Ibu masuk toko, maka nanti akan ada yang menyampaikan ada yang bisa dibantu Kakak. Nah, itu bahasa Arabnya ayo khidmah gitu. Biasanya di toko-toko di mall yang bagus gitu. Nah, ayo khidmah. Ada yang bisa dibantu. Nah, kemudian si mustari, orang yang beli tadi mengatakan, uridu ba'dal asas. Aku ingin beberapa perkakas. Ini asas ini perkakas rumah tangga. Nanti niku nggih. Maza turidu li ghurfatin naum. Maza turid. Urid itu aku ingin, kalau turid kamu ingin. Apa yang kamu inginkan untuk ruangan tidur? Ada nggak yang kamu inginkan untuk ruangan tidur? Ada. Mustarinya kemudian menjawab. Uridu sariron wasitaron. Aku ingin sariron itu artinya ranjang. Sarir disebut sarir karena menyenangkan. Karena dari kata masrur. Masrur itu menyenangkan. Sarro itu senang. Sarir jadi tempat, jadi ranjang ya. Wasitaroh, sitaroh itu korden atau kain penutup. Dan kemudian si penjual itu menyampaikan lagi, maza turid, ingat ini, maza turid, apa yang kamu ingin? Li ghurfatil julus, untuk ruang duduk atau ruang keluarga. Uridu, aku ingin, arikatan wasajadatan. Arikah itu maknanya sofa, sajadah itu ya sajadah. Sajadah itu karpet. Nah, ini sajadah ini, loh, sajadah.
Wa madza turidu lil matbakh? Apa yang kamu ingin untuk al-matbakh? Al-matbakh itu dapur. Uridu furnan wa salajah. Furn itu dia apa namanya, di kita itu kayak microwave, oven. Nah, oven. Tapi biasanya antara oven dan kompornya itu mereka digabung. Ada yang kotak itu, kotak besar, atasnya itu kompor, bawahnya itu oven. Itu namanya furn. Furn ya. Kalau salajah, dari kata salajah itu salju, itu artinya kulkas. Salajah. Dan wa madza turidu lil hammam? Apa yang kamu inginkan untuk al-hammam? Al-hammam itu artinya kamar mandi, gitu ya. Untuk kamar mandi aku uridu sakhanan wa mir'ah. Sakhan itu artinya penghangat. Sakhanan ini karena konteksnya kamar mandi berarti dia penghangat air. Wa mir'ah, mir'ah itu artinya cermin. Kalau mar'ah itu perempuan, ya mar'ah itu disebut mar'ah karena suka mir'ah, karena suka cermin. Nah, perempuan kan suka bercermin ya Ibu ya. Maka disebut mar'ah, dekat dengan mir'ah. Hal turidu syai'an akhar? Apakah kamu ingin sesuatu yang lain? Syukron, terima kasih. Uridu musyahadatal atas. Musyahadah itu lihat-lihat. Aku ingin lihat-lihat al-asas, atau aku ingin melihat al-asas perkakasnya. Tafadhol, silahkan. Nah, kemudian dibawa untuk melihat perkakas. Nah, ini mufradatnya Bapak Ibu. Jadi kita cuma sekedar kita aja mufradat kita hafalkan. Matbah, dapur. Ghurfatun naum, tempat tidur. Ghurfatu julus, tempat duduk atau ruang keluarga lah. Asas itu perkakas. Sitaroh, gorden. Arikah, ada arikah, apa? Kayak gini arikah itu namanya sofa ya di kita ya. Sajadah, ini sajadah, sajadah ya sajadah jika bisa bermakna karpet. Sarir, ranjang, ranjang ya ini ya sarir ya. Salajah ya, salajah ini kulkas, salajah. Sakhan, penghangat air, sakhan. Furan, nah furan itu apa ini? Open, open. Dan furan itu tidak selalu menggunakan listrik ya. Seringnya opennya ini menggunakan api. Ya. Mir'ah, cermin. Bae itu penjual. Mustari, bawa uang ini. Mustarinya bawa fulus. Mustari itu pembeli. Itu saja. Di bawah seperti biasa, ini untuk menguatkan ya. Ini sitar, ini salajah, ini sakhan. Untuk menguatkan supaya hafal kosakata, silakan Bapak Ibu bisa latihan. Nonton. Nah, kita lanjutkan ke bawah. Itu cuma ada 3 diskusi. Jadi sebetulnya ini untuk mufradat sudah selesai. Ini mufradat lagi ya, ghurfatul julus, hammam, ghurfatun naum, matbakh tadi sudah. Ini latihan-latihan saja terus supaya yang dihafalkan tadi semakin melekat. Silakan Bapak Ibu bisa download ini, di scroll di atas di grup itu, nanti ada link downloadnya. Nah, seandainya mau buat latihan bagus. Nah, kemudian ini tanggal itu ini sampai 30 ya. Wahid, isnain, salasah, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyrah, ihda asyar, isna asyar, salasata asyar, arba'ata asyar, khamsata asyar, sittata asyar, sab'ata asyar, samaniyata asyar, tis'ata asyar, ishrin, wahid wa ishrin, ithnani wa ishrin, thalathah wa ishrin, arba'ah wa ishrin, khamsah wa ishrin, sittah wa ishrin, sab'ah wa ishrin, thamaniyah wa ishrin, tis'ah wa ishrin, salasin. Nah, nanti kalau lanjut ya wahid wa salasin, isnani wa salasin. Nah, kayak gitu-gitu aja. Itu Bapak Ibu ini terkait dengan adat
Ini memang yang akan nambah dikit-dikit. Kemarin awalnya sampai 5, kemudian sekarang sampai 10, kemudian kemarin lagi sampai 10. Nah, yang sekarang sampai 30 gitu. Kita lanjut. Nah, kemudian belajar lagi tentang apa namanya nama-nama hari. Ini ingat ini saja ada nama-nama hari. Dimulai dari Sabtu ya. Sabtu, Sabat, Sabtu ya Sabtu. Ahad, Ahad ya Ahad. Isnain, Isnan ya Isnain, Senin. Selasa ya Selasa. Arbi'a, Rabu. Khamis ya Kamis. Jumu'ah, Jumu'ah ya Jumat. Jadi sama dengan bahasa kita. Jadi gampang ini Jumat, Jumu'ah. Kita saya kira ngomong pakai bahasa kita mereka paham lah. Kamis, Kamis. Maksud Kamis, nah, Kamis itu Kamis. Sabtu ya Sabtu. Oke, itu sudah. Kemudian tarakib nahwiyah. Nah, tarakib nahwiyah ini sebenarnya sudah kita jelaskan tadi Bapak Ibu. Ini terkait ini taskun, kemudian ini askun. Kalau taskun itu artinya kamu tinggal, askun itu aku tinggal. Kayak gitu saja. Ya, kita lanjut. Sudah, ini mufrodat saja. Tadi sudah. Ini juga sudah. Sakoh, sudah. Memang modelnya seperti ini, latihannya itu mengulang-ulang terus Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu betul-betul hafal. Bait itu apa, syakoh itu apa, gitu kan. Hayul jami'ah itu apa, hayul motor itu apa. Jadi tadi cuma diulang-ulang. Ini al-Madinah itu nama kota, maka juga nama kota. Lagi diulangi lagi, hurfatun naum, sitarah, turid. Turid itu, nah ini di sini diperhatikan turid, kamu ingin, urid, aku ingin. Lanjut, diulangi, matbah. Ini matbah itu tempat masak, itu namanya dapur. Salajah, itu namanya kulkas. Terus, hammam, kamar mandi, sakhanan, penghangat air. Lanjut. Yeah. Ini sudah tidak ada kosakata baru, cuma diulang-ulangi latihan saja. Itu, ini daur awal, daur sani, daur salis gitu. Kalau ini arba'atu huruf, ada 4 kamar. Kalau ini daur sani, ada ini tingkat 2, ada khamsu huruf. Ini huruf-huruf itu kamar. Jadi ini kamarnya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Maka disebut arba'atu huruf. Daur awal, lantai pertama. Daur sani, lantai kedua, ini lantai kedua, ya kan, lantai kedua. Khamsu huruf, 1, 2, 3, 4, 5. Lantai dasarnya enggak disebut, ini harinya lantai dasar ya. Seperti itu. Daur salis ada salah huruf, 1, 2, 3. Nah, gitu aja, cuma dihafalkan. Jadi yang ada tadi perhitungan ditambah huruf-hurufnya itu artinya kamar-kamar. Sudah. Ladaina, tadi diulangi aja lagi. Kami punya syakoh jamilah, apartemen yang bagus. Baitun jamil, rumah yang bagus. Kayak gitu. Diulangi lagi terus. Nah, mulakhos itu ringkasan. Tarokib itu artinya susunan kalimat. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan juga. Urid artinya aku ingin. Ingin apa? Ini benda-bendanya. Sitar, sitaroh, arikah, salah, jamir, furnan, sakhan. Saya tidak ulangi lagi artinya, tadi sudah ya. Hal, apakah taskun, itu artinya kamu, tinggal, fi itu di mana? Baitin, syakatin, hayil motor, hayil jami'ah. Jawaban bisa na'am artinya ya, la itu artinya tidak. Kalau askun itu aku tinggal, aku tinggal. Fi di mana? Baitin, syakatin, hayil motor, hayil jami'ah. Saya yakin Bapak Ibu lama-kelamaan sudah hafal ya. Ada syakoh, huruf, sitar, arikah, sofa, ya, salajah, itu kulkas, sajadah, min fadlik itu please. Nah, gitu. Please. Syakoh fidaur, daur itu artinya apa? Tingkat. Al-awwal, sani, salis, rabi, khamis. Hurufah kamar, sitar itu korden, hammam kamar mandi, sajadah, salajah.
Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Boleh kalau mau bertanya. Ini sudah diulang-ulangi terus apa namanya mufradatnya. Nah, kalau yang di sini sudah latihan menulis, latihan mendengarkan. H, huruf H. Ini H, H, H. Nah, gitu aja latihan H dan H. Alhamdulillah. Itu alham H. Ada angin yang keluar. Wah, ini ulangi lagi mufradatnya, Masya Allah. Cuma sekedar terus mengulangi sampai Bapak Ibu kuat hafalannya. Ini harus di-download Bapak Ibu kalau mau latihan. Nah, saya kira itu ya Bapak Ibu ya, ini tinggal diulang-ulangi terus. Ini salaja, sarir, mir'ah, furun, furon, arika, sudah semuanya. Terus ini diulangi lagi. Daur juga sudah, daur itu tingkat. Terus nah, ini udah suruh jawab ini. Aina taskun, ini juga diulangi. Hal taskun fi syaqqah, hal taskun fi bait, silakan jawab sendiri ya. Ulang terus. Ini juga sudah, ini diulangi lagi. Wah, ini suruh latihan gitu. Sil, sambungkan baina kulli kalimatani mutatabiqatain. Suruh menyambungkan kata yang sama. Contohnya kalau asas, ya asas gitu kan. Kalau rokom, ya rokom gitu. Lanjut. Ini juga surah apa lagi nih? Iqra' tumadok alamatun apa khata itu bijani bil kalimah al mukhtalifah fi kulli majmu'ah. Khata kalau berbeda ini huruf yang beda hurufah. Kalau hurufah itu artinya satu kamar, huruf itu banyak kamar. Urid, turid. Nah, di sini ini supaya kita memperhatikan beberapa titik Bapak Ibu yang akan mengubah makna. Urid itu aku ingin, turid kamu ingin atau dia perempuan ingin. Huruf itu banyak kamar, hurufah itu satu kamar. Jadi kita diminta supaya lebih perhatikan. Nah, ini contoh mapor sama al-mapor sama al-mapor. Al-mapor itu bandara itu, mapor itu bandara mana saja. Nah, gitu ya. Jamil, jamil, jamilah. Jamil tanpa tak marbuta di sini itu artinya ini artinya sama, indah. Cuma kalau jamilah untuk perempuan, jamil untuk laki. Laki. Wah, udah tinggal diulangi terus ini latihan. Ini juga sama saja. Terus ini latihan nulis. Nah, latihan nulis. Jamilah, silakan ditulis pakai bolpennya Bapak Ibu, ngikutin itu. Ini juga latihan nulis. Ini juga uktub tulis lagi di daerah itu ini daerah namanya. Daerah itu lingkaran. Al harf allati tabda'u bil kalimat. Huruf yang kalimat itu dimulai. Huruf apa ini? Jim tulis. Ini huruf apa? Kha. Kha semua kan ini lihat. Kha, kha, kha. Ini ha, 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 ha. Nah, gitu. Lanjut. Ini latihan nulis, latihan banyak latihannya ya. Latihan hafalan, tapi kalau yang bahasa Arab ya intinya hafalan. Sudah selesai. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah selesai. Terima kasih yang masih bergabung. Apakah ada pertanyaan? Mohon maaf tadi sempat hilang suaranya. Untung Bu Trigino tadi menyampaikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih. Saya tutup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.